masuk bunga 12% per tahun untuk menembus 12.500 lembar saham yang telah beredar. Untuk skenario yang ketiga, pinjaman bank sebesar 250 juta dan termasuk bunga 20% per tahun untuk menebus 25.000 lembar saham yang telah beredar. Nah, hitungan EPS dan ROE masing-masing skenario eh, struktur modal tersebut. Itu bila 100 juta, mungkin untuk ini penghitungannya Anda dan Siva belum tentu paham ya. Mungkin nanti sama Ustadz bisa diperjelas lagi. Bisa teman-teman lihat ya teman-teman dari skenario 1, skenario dan skenario 3-nya. Nah, semakin besar utang, semakin meningkat F dan ROI-nya. Break-even financial leverage disebut juga sebagai independent point adalah titik di mana pada EBIT tentu menghasilkan EPS atau ROE. Mungkin ini untuk contoh kurva fungsi ROE-nya teman-teman. Nah, keterangan tadi gambar tadi dari apa? Dari kurva ini, pertama pada BPFL, EBIT menghasilkan ROE. Kedua, ketika perusahaan memperoleh EBIT di mana EBIT lebih besar dari EBIT 1 lebih besar dari EBIT, maka ROEL lebih besar dari ROEU. Dan pada kondisi ini, penggunaan debt dan struktur modal lebih menguntungkan dibanding dengan seluruhnya modal sendiri. Ketika perusahaan EBIT 2 di mana EBIT 2 lebih kecil dari EBIT, maka ROEL kurang dari ROEU. Dan pada kondisi ini, penggunaan seluruhnya modal sendiri lebih menguntungkan dibandingkan dengan penggunaan utang dalam struktur modal. Oke. Untuk ilustrasi 2, teman-teman, nah, struktur modal perusahaan ABX terdiri dari ekuitas sebesar 200 miliar dan pinjaman jangka panjang pada bank eh, DBTY sebesar 50 miliar, ya, termasuk suku bunga 12% per tahunnya. Nah, dalam upaya meningkatkan tingkat pendapatan pemilik perusahaan, ABX merupakan ABX merekayasa ulang struktur modal perusahaan dengan tentunya mengurangi ekuitas dan menambah utang pada bank yang sama dengan suku bunga yang sama. Nah, di sini hasil rekayasa struktur modal perusahaan sebagai berikut ya. Mungkin bisa teman-teman lihat. Nah, dengan struktur modal hasil rekayasa tersebut, berapa EBIT harus diraih perusahaan agar tingkat pendapatan pemilik meningkat. Nah, bila mana tarif pajak perusahaan 20%. Untuk penjawabannya, ini rumusnya ya teman-teman ya, menghitung BEP, financial leverage. Ini bisa teman lihat lagi ya, sambil membuka apa, PPT yang saya kirimkan di grup. Mungkin terima kasih. Sekian dari kelompok Kena. Tentunya presentasi sekarang eh, tidak lebih dari kata sempurna ya teman-teman. Dan syukron kepada Siva juga yang sudah membantu. Saya serahkan ke MC. Iya, oke. Terima kasih atas presentasinya ini ya, kelompok 8, Tantowi juga saya sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya, kami sampaikan terkait materi cost of capital. Selanjutnya akan dijelaskan lebih detailnya ya kepada Pak Jan. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di suasana Sabtu pagi ini sudah disajikan dengan apa?
beberapa perhitungan dan rumus ya gitu. Nah, ya walaupun presenternya juga masih bingung sebetulnya ini rumusnya dipakai buat apa gitu ya dan kapan gitu. Nah, tapi begitulah silabus yang terkait sama manajemen keuangan. Cuma yuk sekarang kita pahami dulu deh secara konsep ya. Kita pahami dulu secara konsep. Mungkin nanti saya campur-campur antara materi yang disampaikan oleh Siva dan Tantowi dan beserta saya semalam ada ngumpulin beberapa materi, terus terang itu materi saya kutip ya, cuma saya ambil beberapa hal yang penting terkait sama materi kita hari ini yaitu cost of capital, artinya biaya modal gitu ya, biaya modal dalam artian bahwa bentar saya sharing dulu yang punyanya si tunggu ya. Udah kelihatan belum ya? Iya sudah Pak. Udah kelihatan ya. Ya, Pak. Nah, jadi kalau lihat dari struktur ini kan struktur balance sheet ya. Yang kanan itu berarti dia sumber dana. Yang kiri sama dengan penggunaan dana. Gitu ya. Nah, kalau di sumber dana itu ada hutang sama modal. Gitu ya. Kalau di dalam nanti di dalam apa? Di dalam perhitungan sebetulnya cost of capital. Jadi kalau materi yang disampaikan oleh Siva dan Tantowi itu adalah mencari tingkat BEP ya. BEP dalam artian break even point atau ya titik impas. Kalau seandainya ngutang untuk mengurangi artinya utang di swap dengan modal gitu ya. Sebetulnya kalau nanti materinya itu yang namanya cost of capital itu adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dari sisi pasifa. Gimana perusahaan itu mendapatkan sumber dana? Sumber dananya itu nanti akan bervariatif antara hutang, kemudian ada equity gitu ya, ada modal. Nanti modalnya nanti dibagi dua, ada yang preference sama yang common. Saham preference sama saham biasa ya. Common stock itu saham biasa, kemudian ada saham preference. Kenapa disebut saham preference? Karena dia memiliki preference. Preference itu artinya privilege, artinya keistimewaan. Ya, biasanya keistimewaan itu dari voting rights. Kemudian ada juga dari misalnya pembagian dividen gitu. Mereka biasanya punya preferensi seperti itu. Salah satu perusahaan yang sudah go public dengan struktur modal yang berjenjang atau bervariasi, yaitu misalnya kalau kalian lihat saham IPO-nya GoTo ya. GoTo itu dia memiliki beberapa level tingkatan saham gitu ya. Nah, sebetulnya nanti yang akan kita bahas di cost of capital itu adalah perusahaan itu perusahaan itu kan berusaha untuk melakukan pertumbuhan setiap tahun. Ya, biasanya pertumbuhan itu memerlukan modal. Ya, memerlukan uang lah gitu ya. Karena kalau saya sebut modal itu bukan, kalau di sini cost of capital itu bukan hanya ngomongin saham ya, berarti capital itu sumber dana maksudnya. Gitu ya. Kalau namanya modal itu namanya equity. Nah, jadi yang namanya sumber modal itu strukturnya ada di pasifa. Gitu ya. Nah, untuk lebih dikerucutkan lagi di dalamnya ada hutang,
baik itu minjem ke bank, baik itu menerbitkan obligasi gitu ya, atau meningkatkan equity, meningkatkan modal. Ya, biasanya meningkatkan modal itu biasanya dengan menambah jumlah saham yang di store atau yang beredar, gitu ya. Nah, kalau perusahaan private berarti dia nambah investor masuk. Kalau perusahaan yang sudah IPO itu dia sebetulnya menambah modal dengan cara mengajak masyarakat untuk menjadi investor di dalam perusahaan, gitu ya. Nah, setelah dapat uangnya, maka uang itu akan digunakan untuk membiayai current asset ataupun fixed asset, gitu ya. Namun, kalau di dalam contoh-contoh di sini itu yang digunakan itu adalah long term, gitu ya. Long term debt, maka long term debt dan equity ini itu pasti pasangannya kepada fixed asset. Gitu. Jadi, kalau kita lihat neraca ini mesti ketemu pasangan-pasangannya. Misalnya kalau current liabilities, pasti ketemunya nanti dengan current asset. Artinya apa? Artinya sumber dana yang diperoleh dari current liabilities ini, itu sebaiknya digunakan untuk menambah daripada fungsi current assetnya. Gitu ya. Nah, kalau untuk long term itu pasangannya adalah dengan fixed asset. Kalau untuk equity itu bisa fixed asset, bisa ke current asset, gitu ya. Nanti kalian akan ketemu mungkin udah ya. Kalau kayak pelajaran rasio-rasio kan udah ya. Rasio-rasio kayak likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas ya atau leverage gitu. Nah, dari sini itu ya yang bisa tergambar bahwa yang namanya pasiva itu adalah sumber dana, yang namanya aktiva itu adalah penggunaan dana. Jadi apabila pasifanya itu bertambah, berarti sumber dananya bertambah. Tapi kalau pasifanya itu menurun, berarti dia sumber dananya juga menurun. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya? Oke, ini tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau lihat dari apa yang disampaikan oleh presenter tadi, itu beberapa hitung-hitungan itu maksudnya adalah kayak semacam ini ya. Ini cuma kita mau lihat bahwa perusahaan JSD ini dalam struktur asetnya itu lebih dominan mana? Lebih dominan current asset apa lebih dominan fixed asset? Nah, sumber dominasi itu kita hitung dengan cara berapa sih current asset dibandingkan dengan fixed asset. Karena setiap perusahaan itu, setiap jenis industri itu mungkin berbeda standarnya. Misalnya kalau perusahaan yang jasa itu otomatis fixed assetnya pasti nggak gede gitu. Jadi harusnya kalau kita mau membandingkan sebuah perusahaan, ya bandingkanlah sebuah perusahaan-perusahaan yang sejenis, gitu ya. Nah, kalau yang di bawahnya juga sebetulnya ini untuk menggambarkan seberapa besar current asset dibandingkan dengan total aset. Karena untuk apa ini nanti untuk kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis, apakah karakter perusahaan yang kita evaluasi itu sejalan nggak dengan industri atau malah lebih buruk daripada industri gitu ya. Tentunya kita perlu beberapa perusahaan sejenis untuk melakukan komparasi. Gitu ya. Begitu juga dengan current liabilities ya seperti ini ya. Struktur keuangannya, current liabilities, to long term liabilities, terus equity. Nah, kalian kan udah belajar namanya solvabilitas, rasio-rasio solvabilitas atau leverage ya. Kenapa hutang itu disebut leverage? Kalau leverage itu artinya tahu nggak leverage? Apa kira-kira arti leverage itu? Leverage itu artinya pengungkit. Jadi hutang itu digunakan sebagai leverage, pengungkit. Jadi dengan berhutang itu diharapkan kalau kita diungkit itu bukan diungkit dalam artian ini ya, tapi kayak kita dikasih tangga lah gitu ya,
pakai kayu gitu kita diungkit ya gitu. Artinya kita tuh menjadi lompatannya tuh bisa jadi menjadi lebih tinggi atau bergerak lebih tinggi. Maksudnya adalah apabila kita berhutang itu diasumsikan bahwa hutang itu akan membawa kebaikan bagi kita. Kebaikan bagi sebuah perusahaan itu apa? Ya berarti perusahaannya tumbuh, kemudian labanya bisa meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila kita pakai hutang, ternyata kondisi keuangan kita makin menurun, labanya makin menurun, maka hutang itu berfungsi sebagai beban, bukan sebagai pengungkit. Artinya penggunaannya mungkin ada beberapa yang tidak sesuai dengan rencana awal atau terjadi penyimpangan. Nah, di dalam kita berhutang, tentunya kreditur itu akan melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan. Salah satunya yang berbahaya bagi kreditur itu adalah seberapa besar sih hutang terhadap modal, gitu ya. Makanya dihitunglah hutang dibagi dengan modal, gitu ya. Artinya perbandingan antara kalau modal itu adalah setoran daripada pemegang saham, dananya, kalau hutang itu adalah dana yang diperoleh dari kreditur. Nah, di dalam beberapa industri itu biasanya ada limit atas dan ada limit atasnya. Misalnya gini, oh kalau dalam dunia misalnya debitur itu multi finance itu maksimal perbandingan antara hutang sama modal itu 10 kali. Artinya boleh ngutang 10 dengan modal 1. Karena nanti 10 banding 1 hasilnya 10. Tapi untuk beberapa industri mungkin angkanya menjadi 7. Ya. 7 hutang, 1 modal. Artinya kalau hutangnya ditambah menjadi 8, nah itu merupakan tanda-tanda, berarti kan kalau hutangnya naik jadi 8, modalnya nggak nambah, berarti kan 8 berbanding 1, maka jumlah leverage-nya menjadi 8. Nah, angka 8 itu mungkin beberapa kreditur menganggap ini terlalu berbahaya. Jadi biar bagaimanapun, hutang itu kan ada biayanya. Apabila hutangnya bertambah besar tapi perusahaan juga mungkin bergeraknya tidak terlalu bagus, maka itu dianggap berbahaya bagi kreditur. Karena kreditur itu tidak mau memberikan pinjaman di mana pinjaman itu dianggap sudah terlalu besar, takutnya ketahanan keuangannya jebol gitu. Ya. Makanya mereka tuh ada angka-angka yang tidak bisa mereka menganggap bahwa suatu angka itu pasti nanti akan berbahaya bagi perusahaan. Misalnya kayak kita ngitung debt to equity ya, ini kan kalau current liability sama long term kan dianggap debt semua. Debt to equity-nya misalnya 8, oh angka 8 ini udah berbahaya, jadi beberapa kreditur mungkin nggak mau masuk, atau beberapa investor juga mungkin nggak mau masuk karena menganggap perusahaannya sebetulnya hutangnya sudah terlalu besar, gitu ya. Maka itu ada fungsi namanya leverage. Makanya kalau kita belajar manajemen keuangan ini nggak bisa terlepas dari rasio-rasio yang sudah kita pelajari, yaitu likuiditas untuk melihat seberapa liquidnya perusahaan, kemudian rasio rentabilitas untuk mengukur seberapa kuat perusahaan atau seberapa bagusnya perusahaan menciptakan keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah rasio leverage ya, atau debt ya, atau solvabilitas. Jadi kita pengen ngelihat sudah seberapa besar hutang yang diterima oleh perusahaan dibandingkan dengan equity, sehingga perusahaan itu masih dianggap bergerak dalam kondisi yang tidak terlalu berbahaya, gitu ya. Nah, nanti juga akan ada hitung-hitungan terkait sama ini total aset. Kenapa long term debt dibandingkan dengan total aset? Jadi para kreditur dan investor itu kepengen tahu berapa sih aset yang dibiayai oleh hutang jangka panjang, gitu ya.
gitu. Kalau ini misalnya 0,325 ya, dengan perhitungan hutang jangka panjang 130, asetnya 400. Nah, kalau di sini angka dapat 0,325 berarti 32,5% daripada aset itu dibiayai oleh hutang jangka panjang. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sedikit saya mau bahas terkait sama BIP finansial ya, masalah hitung-hitungannya. Saya juga kurang begitu paham nanti di sini, tapi yang mau disampaikan oleh presenter, walaupun ini mungkin agak janggal gitu ya, konsep BIP finansial ini janggal itu bukan berarti nggak benar, berarti jarang sekali dipakai atau digunakan, bahwa dalam konsep ini presenter mencoba untuk menghitung dengan berhutang, yang dimana hutang itu digunakan untuk membeli kembali saham yang telah beredar, itu apakah membawa keuntungan bagi pemegang saham. Paham ya maksudnya ya? Jadi misalnya perusahaan A, kalau contohnya ya, perusahaan A itu mempunyai beberapa skenario. Yang pertama, skenario-nya ya udah berjalan seperti sedia kala. Ya, artinya dia punya common stock, punya lembar saham 50.000, nilainya 500 juta. Kemudian tiba-tiba pemegang saham punya ide, gimana kalau kita minjem di bank 125 juta dengan bunga 12% per tahun, di mana hutang ini digunakan untuk membeli kembali saham. Gitu ya. Membeli kembali saham yang telah beredar. Dengan membeli kembali saham yang telah beredar, maka artinya jumlah sahamnya menjadi menurun. Gitu ya. Menurun berapa? Menurun 12.500. Yang tadi jadi 50.000 jadi 12.500, atau di posisi skenario 2 ini jumlah sahamnya adalah berapa nih? 37.500. 37.500. Skenario yang ketiga, minjemnya lebih banyak lagi. Gimana kalau kita minjem 250 juta dengan bunga 12 tahun, duitnya dipakai buat menebus 25.000 saham yang beredar. Berarti kalau skenario ketiga ini dijalankan, berarti saham yang tersedia itu tinggal 25.000. Nah, dengan jumlah saham yang berbeda-beda, ya, skenario 1 50.000, skenario 2 37.500, skenario ketiga itu 25.000, kira-kira bagi pemegang saham lebih untung mana? Pemegang saham itu untungnya digambarkan dengan namanya rasio ROE, Return on Equity. Ya, jadi jumlah keuntungan bersih. Di sini kan ada pajak, ya kan? Di sini ngomongnya udah keuntungan bersih dibagi modal. Tentunya dengan modal yang ada skenario 1, 2, 3 yang berbeda-beda. Sementara R-nya itu sama, net income-nya sama, cuman equity-nya berbeda-beda. Kemudian untuk menghitung earning per share, artinya pendapatan per lembar saham. Jadi setiap saham itu bisa menghasilkan keuntungan berapa. Maka dihitunglah dengan menghitung ROE dan EPS dengan skenario 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi yang membedakan itu adanya di sini, di jumlah saham. Ini 50.000, 30.000, dan 25.000. Ya, kita lihat di EBT-nya, nggak usah. Ini kan, oke. Diketahui di sana earning before interest and tax. Ya, kalau yang skenario pertama, perusahaan tidak berhutang sehingga tidak ada biaya bunga. Kalau yang
Skenario 2 itu ngutangnya 125, bayar hutangnya 15 juta. Skenario 3 ngutangnya 250, tentunya interestnya bertambah dari 15 juta menjadi 30 juta, dapat EBT, earning before interest, ini earning before tax ya, gitu. Bayar tax 20% dari jumlah ini, dapat namanya EAT, earning after tax, atau laba bersih istilahnya, gitu ya. Laba bersih udah, ternyata di skenario 1 labanya 80.000, skenario 2 labanya 80 juta, 68 juta sama 56 juta. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau kita lihat sekilas bahwa oh ya, dengan berhutang itu labanya menurun. Tapi yang akan dihitung oleh presenter ini itu bukan labanya, tapi berapa laba per saham. Karena itu menyangkut keuntungan daripada si pemegang saham, ya. Maka earning after tax-nya dibagi dengan common stock, ya. Untungnya 80 juta, stoknya 500 juta. Maka dapat ROE-nya 16%. Yang ini 68 juta, tapi jumlah sahamnya itu ada 375 juta. Maka dapatnya 18,3. Yang berikutnya adalah 22%. Ya, 56 juta dibagi 250, yaitu 22,4%. Kalau lihat dari ROE ini, maka semakin besar minjemnya, dia semakin meningkat return on equity-nya. Karena equity-nya jumlahnya berkurang. Ya. Berarti dengan kesimpulannya, dengan skenario 2 dan 3, dengan perusahaan melakukan pinjaman untuk melakukan pembelian saham beredar, itu menguntungkan pemegang saham. Ya, dengan skenario 1, pemegang saham itu untungnya 16%. Pakai skenario 2, pemegang saham untungnya 18,13%. Pakai skenario 3, pemegang saham untungnya 22,4%. Kalau kita ngomongin sebagai pemegang saham, maka ini lebih baik apabila meminjam untuk membeli saham beredar. Ya, otomatis secara earning per share pasti dia jumlahnya akan meningkat. Itu maksudnya. Cuma di sini nanti dihitung kira-kira berapa sih jumlah antara minjem dan nggak minjem itu yang BEP. Itu di angka berapa gitu loh, EBIT-nya. Nah, di sini dikasih contoh ilustrasi. Jadi kalau perusahaan minjam 30 miliar, perusahaan melakukan dengan kondisi seperti ini, ya, berapa EBIT-nya sehingga antara minjem dan nggak minjem itu sama. Gitu ya. Kalau dengan konsep seperti ini kan unleveraged, ini leverage. 30 miliar itu 30 miliar itu titiknya di sini. Jadi kalau minjemnya di atas 30 miliar, maka ROE-nya lebih baik. Karena ini kan yang leverage. Kalau minjemnya di bawah 30 miliar, maka ROE-nya lebih baik, dia nggak minjem sama sekali. Gitu. Jadi ini titik 30 miliar. Kalau 30 miliar itu misalnya EBT-nya di bawah 30 miliar misalnya di sini ya. Ini kan 30 miliar. Kalau EBT-nya misalnya 10 miliar, itu ROE-nya yang unleveraged itu lebih tinggi daripada ROE-nya yang leverage. Kalau minjamnya 40 miliar, let's say di sini 40, maka ROE leverage itu lebih tinggi daripada ROE yang unleveraged. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ustaz, Afan, bisa ulangin menjelaskan yang itu yang sebelumnya? Yang mana? Yang ini? Apa Iya, yang Ustaz, ini? yang kurva. Kurva. Oke. Waktu kemarin kamu bikinnya gimana tuh? Ceplokin aja dulu ya. Gini. Iya. Jadi
Jadi ini ya. Oke. Jadi kalau sebetulnya ini, kalau yang ngitung yang ini kan kamu nggak ngitung berapa sih BP-nya, gitu ya. Itu cuma skenario 1, skenario 2, skenario 3. Artinya skenario 1 nggak ngutang, ngutang kecil, ngutangnya lebih gede. Ternyata makin besar hutang, itu semakin baik, gitu kan. Bagi pemegang saham ya, gitu. Bukan bagi perusahaan, tapi bagi pemegang saham. Cuma di sini nggak dihitung BP-nya. Sehingga penjelasan ini pun nggak ada hubungannya, karena ini kan penjelasannya itu kita mencari titiknya. Nah, mencari titiknya itu pakai slide berikutnya. Jadi dengan cara kita menghitung BP. Kalau kita namanya BEP itu berarti sisi kiri sama dengan sisi kanan. Maka 1 minus T dikali EBC minus B1. Yang dicari itu nanti EBT-nya. Gitu kan. Nah, setelah dihitung-hitung dengan contoh gini ya, ekuitas 200 miliar, terus minjem 50 miliar, suku bunga 12,5%, 12% per tahun, deret gitu kan. Nah, struktur modalnya menjadi berkurang, gitu kan. Berkurang, sehingga ini strukturnya dari 200 itu minjem 50, ini minjem lagi 75, gitu kan. Dari hitung-hitungan ini, EBT, BEPFL dengan leverage itu 30 miliar. Artinya agar ROE itu meningkat, EBT harus di atas, misalnya ini koma gitu ya, agar ROE meningkat, EBT harus di atas 30 miliar. Ya, dengan formulasi ini dapat 30 miliar itu di sini. Ini kan EBT kan berarti ini adalah jumlah EBT. Ini dalam bentuk rupiah, ini dalam bentuk persen. Gitu. Rupiah ya. Kalau ini dalam bentuk persen. Kita ngitung ROE. Gitu kan? Angka ini adalah angka di sininya 30M. Kalau angka EBIT-nya itu 30M, maka antara minjem sama nggak minjem itu ROE sama. ROE-nya itu sama. Kalau EBIT perusahaan itu 40M, misalnya gitu ya. Kita tarik dari ke atas ini, kita lihat. Itu kalau nggak minjem, itu angkanya misalnya di sini 10 gitu. Kalau nggak minjem itu ROE-nya 10, tapi kalau minjem ROE-nya mungkin di sini 15. Karena kan jatuhnya lebih tinggi di atasnya. Artinya kalau EBIT-nya 40, itu perusahaan lebih baik minjem untuk membayar jumlah sahamnya. Karena ROE-nya lebih meningkat. Tapi kalau misalnya ada 10 M, maka ini mungkin 3, ini jadinya 5. Kalau EBIT-nya cuma 10, maka kalau ngutang jadi ROE cuma 3, kalau nggak ngutang ROE-nya 5. Jadi kesimpulannya adalah, kesimpulannya adalah ini koma gitu ya. Jadi untuk bisa meningkatkan value daripada pemegang saham itu, kalau perusahaan EBIT-nya itu cuma 30, maka lebih baik sama aja posisinya. Tapi kalau EBIT yang 40, itu perusahaan mending ngutang. Tapi kalau EBIT kecil, mendingan perusahaan itu tidak ngutang. Gitu Tantowi.
Paham nggak? Ada pertanyaan mungkin yang lain? Ini Pak, mau nanya Pak. Ya, Kalau misalkan tadi kan dikatakan kalau semakin banyak utang itu bisa mempermudah perusahaan gitu ya untuk modalnya. Tapi kalau misalkan kayak banyak apa namanya kan banyak utang terus kemudian bunganya juga kan tergantung persentase dari persentasenya gitu terus dikalikan yang total utangnya itu gimana Pak kan karena jadi kayak nambah bebannya juga gitu. Itu gimana Pak kalau misalkan itu apa ya? oke. Sekarang Jadi double gitu. Oh. kita mesti memisahkan antara cara berpikirnya manajemen dengan cara berpikirnya pemegang saham. Gitu ya. Kalau cara berpikirnya manajemen itu, kalau berhutang itu dipakai buat menambah liabilitas. Kan gitu. Sorry. Liabilitas itu bertambah, itu akan dipakai untuk meningkatkan aset. Kan secara normatif gitu. Kebetulan ini contoh yang si Fahma Tantowi sampaikan ini contoh yang kaitannya dengan si pemegang saham, bukan kaitan sama manajemen gitu. Artinya apa? Artinya bahwa di sini cuma menunjukkan bahwa kita lihat dari sisi pemegang saham. Kalau cenderung tadi apa yang disampaikan oleh Siva itu ngelihatnya dari kacamata perusahaan bukan pemegang saham. Kalau bagi manajemen saya berhutang, gitu kan? Berhutang saya mesti bayar hutang. Saya berhutang pasti bayar bunga, berarti nambah beban. Cuman saya berhutang itu ternyata bukan untuk meningkatkan aset, tapi untuk menukar antara hutang dengan modal. Kan gitu kan ya. Karena hutang nambah, modalnya berkurang. Berarti kan sebenarnya dari sisi pasifnya kan nggak nambah, tetapi bebannya nambah gitu. Nah ini perspektif ini dipakai dari sisi si pemegang saham. Pemegang saham kepengen manajemen melakukan exercise apabila nambah utang, walaupun konsekuensinya itu labanya menurun, tapi bagi pemegang saham itu menguntungkan apa enggak. Makanya kacamatanya menguntungkan pemegang saham itu kacamatanya adalah dari sisi ROE gitu, return on equity. Kalau kita ngomong dari kacamata manajemen return on asset pasti jumlahnya pasti menurun, itu pasti lebih jelek gitu. Gitu sih Pak. Nah, persepsinya berbeda karena ngelihatnya dari kacamata yang berbeda. Oh iya baik Pak. Berarti kalau misalkan dari sisi yang manajer keuangannya gitu ya, itu nanti kayak hutangnya dijadikan aset supaya nanti kan jadi produktif gitu bisa membayar utangnya gitu Pak. Itu dari sisi perusahaan. Makanya kalau dari sisi manajemen perusahaan, kayak orang manajer keuangan ya pasti nggak kepengen kayak gitu gitu. Cuma kan dia kan posisinya di bawah. Pasti apa kata kan kalau yang perusahaan itu kan struktur yang paling tinggi kan rapat umum pemegang saham. Jadi sebenarnya pemegang saham nanti yang nentuin. Mungkin dia menginstruksikan manajer keuangan atau direksi keuangan untuk minjem gitu untuk membeli saham yang beredar. Kalau kalian suka lihat misalnya aksi-aksi perusahaan, misalnya kalau perusahaan TBK ya gitu kan suka ada istilahnya buyback ya. Buyback, membeli kembali saham yang beredar dengan jumlah tertentu dari kondisi kas perusahaan. Nah itu sebetulnya langkah-langkah, kalau di contoh ini itu adalah membeli kembali dengan hutang, kalau buyback itu misalnya membeli kembali dengan duit kas yang ada. Tapi itu tujuannya adalah selain untuk menjaga harga sahamnya, juga untuk meningkatkan return on equity dari pemegang saham. Gitu. Jadi melihat perspektifnya, ini transaksinya emang nggak biasa gitu.
Ya, kalau transaksi biasa itu kan perusahaan minjem uang untuk meningkatkan aset gitu kan. Karena kan kalau pasifannya meningkat, asetnya meningkat. Gitu kan? Betul nggak? Kalau Iya, asetnya meningkat berarti diharapkan labanya meningkat kan gitu. Kalau yang contoh yang tadi disampaikan oleh slide-nya itu kan nambah utang nambah misalnya sini ya berapa 50 ya. Tapi kan dipakai untuk apa utang ini? Kan untuk mengurangi ini, mengurangi modal. Kan gitu kan? Berarti kan pasifnya sama aja. Betul nggak? Yang ini nambah, yang ini kurang. Kan untuk membeli saham beredar. Berarti sebetulnya bagi perusahaan itu nggak ada sumber dana, nggak ada penambahan sumber dana karena pasifnya sama aja. Yang ini nambah, yang ini kurang. Berarti ini akan sama 400 juga. Paham nggak? Gitu. Jadi kalau dari sisi pasifnya sebetulnya sama aja. Cuma yang nambah long term, misalnya yang berkurang common stock kan pasifnya sama aja. Berarti di sini kan berarti nggak ada komposisi perubahan di sini, ya kan? Cuma perusahaan karena dia minjem malah nambah beban di bukan di neraca tapi nambah bebannya pasti di laporan rugi laba. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya sampaikan ya. Bentar. Sebenarnya kalau yang dibahas di buku itu, kalau kita ngomongin cost of capital kan, sekarang kita biayanya itu, tadi materinya sudah saya sharing, kita menghitung biaya modal. Ya, biaya modal itu artinya penambahan di pasifa itu ada biayanya. Gitu ya. Cuma sekarang kita menghitung berapa biayanya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Misalnya perusahaan itu mau menambah fixed asset. Terus duitnya dari mana? Nah, itu yang kita hitung. Misalnya mau nambah fixed asset 100 miliar. Nah, berarti kan dari sisi pasifa kan harus bertambah 100 miliar. 100 miliar itu biayanya dari mana gitu. Nah, kalau di dalam perkuliahan ini, nah 100 miliar itu bisa bervariasi, bisa 100 miliar itu dari hutang jangka panjang. Itu kalau misalnya kita berhutangnya dari sumber dananya itu berasal dari hutang jangka panjang gitu ya, maka nanti kita hitung penghitungan biaya modal secara individu, secara satu-satu. Kalau penambahan fixed asset tadi dibiayai oleh penerbitan saham preference doang, itu namanya kita menghitung biaya modal secara individu. Tapi kalau 100 miliarnya itu dibiayai oleh 50 miliar hutang, 25 miliar saham preference, itu 25 miliar lagi itu adalah common stock, maka hitung berapa biaya modal secara keseluruhan, gitu ya. Maka nanti kalau misalnya kondisinya itu secara keseluruhan, artinya ada beberapa item, maka dipakailah perhitungannya dengan menggunakan rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. Gitu. Paham nggak maksudnya itu? Ya. Kapan kita pakai rumus weighted average? Apabila kebutuhan dananya dipenuhi dengan beberapa sumber. Maka kita harus menghitung bobot daripada masing-masing
sumber tersebut. Sumbernya di sini cuma ada 3, yaitu hutang, penerbitan saham preference, sama penerbitan saham biasa. Ya, yang penting itu dulu konsepnya. Oke, nanti kita hitung secara individu. Kalau berhutang berapa biayanya, kalau penerbitan saham preference berapa biayanya, kalau penerbitan saham biasa berapa biayanya. Oke. Ini nanti kalian tinggal baca konsepnya. Jadi jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata atau weighted average. Ini bukan cost of capital, WACC, dari seluruh modal. Jadi setiap sumber itu dihitung bobotnya. Gitu ya. Kemudian ada biaya modal individual atau hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang terdiri dari hutang bank, obligasi, dan hutang hipotek atau hutang jangka panjang yang dijaminkan dengan menggunakan aset. Ya. Biaya modal dari penggunaan hutang jangka panjang dihitung dengan cara biaya hutang sesudah pajak sama dengan biaya hutang sebelum pajak. Oke, nanti kita lihat contohnya. Misalnya, KDT, biaya berapa sih biaya modal dari hutang? Yaitu biaya modal yang berasal dari hutang, ya, dikali 1 dikurangi dengan T. Ya, pajaknya berapa? Nanti kita lihat contohnya. Oke. PT Agung Jaya memiliki hutang baru sebesar 18%. Sedangkan tarif pajak marginal perusahaan adalah 25%. Berapa biaya modal setelah pajak yang berasal dari hutang baru? Yaitu KDT, KD-nya itu 18 dikali 1 minus 0,25. Setelah dihitung itu dapat 13,5. Berarti kalau misalnya perusahaan itu untuk memenuhi tadi berhutang dengan bunga itu 18%, tapi sebetulnya cost of capitalnya 13,5. Menjadi pertanyaan itu, kenapa mesti kenapa mesti dikurangi sama pajak? Kira-kira kenapa? Karena pajak itu mengurangi pendapatan. Ya, jadi dengan cara berhutang 18% itu sebetulnya cost-nya itu enggak 18, tapi cost-nya itu adalah 13,5% gitu ya. Kenapa ini mesti dikurangi pajak? Gitu ya. Jadi kalau memakai hutang doang, itu yang hutangnya 18%, sebetulnya biayanya adalah 13,5%. Kemudian, kalau menerbitkan saham preference, tingkat pengembalian diperlukan investor atas saham preference atau KPS ya. Nah, di sini disebutkan saham preference itu akan mendapatkan dividen yang sifatnya pasti. Jadi, rumusnya adalah dividen dibagi dengan harga yang diterima perusahaan setelah dikurangi flotasi dikali 100%. Gitu ya. Kita adalah contohnya. Saham preference PT ini memberikan dividen per lembar 250 dan dijual dengan harga 2.500 per lembar saham di pasar. Jadi kan kita lagi butuh modal, butuh dana. Di sini contohnya dana itu dipenuhi dengan cara kita nerbitin saham preference. Saham preference kita terbitin, otomatis pada saat kita terbitin itu kita dapat uang. Berapa jumlah uang yang akan diterima oleh perusahaan? Kalau dia nerbitin 1.000, maka perusahaan menerima 2,5 juta. Gitu ya. Dalam case ini, karena harga sahamnya itu 2.500. Berarti
apabila perusahaan perlu tadi misalnya perlu 100 miliar, maka 100 miliar dibagi 2.500. Berapa tuh? Gitu kan? Maka perlu 40 juta lembar saham. Gitu ya. Nah, cuman kalau pemenuhannya itu adalah dengan penerbitan saham preference, maka konsekuensinya perusahaan harus bayar dividen. Dividennya Rp250, gitu ya. Dan kemudian mengeluarkan biaya flotasi sebesar 220 per lembar saham. Flotasi itu biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menerbitkan saham tersebut. Berapakah biaya modal saham preference dari perusahaan tersebut? Berarti kan tinggal dimasukin aja. Dividennya itu 250, biaya flotasinya itu 220 dikali 100%. Oke. Dapat 2.230, berarti kita hitung biaya flotasinya tadi 2.520 adalah sebesar ini. 250 dibagi 2.230 kali 100%, artinya 11,21%. Jadi biaya modal untuk menerbitkan saham preference itu adalah 11,21%. Jadi di contoh soal ini, kalau kita ini kan kita ngitung secara individual dulu. Kalau kita misalnya perusahaan nerbitin ini aja, nerbitin semua dipenuhi oleh hutang, berarti ongkosnya 13,5%. Kalau dipenuhi semua pakai saham preference gitu ya. Sorry. Ini ya. Kalau pakai saham preference itu ongkosnya 11,21%. Kemudian kita coba lagi, kalau misalnya Pak kita nerbitin saham biasa, seperti apa? Kan gitu. Oke. Rumusnya adalah kalau saham biasa nanti dia pakai laba ditahan sebagai key point-nya. Ya. Jadi metodenya ada pakai CAPM, pakai pendekatan obligasi plus premi risiko, pakai pendekatan hasil dividen dan tingkat pertumbuhan. Yang umum adalah pakai CAPM. Pakai pendekatan CAPM, rumusnya adalah seperti ini. Tingkat pengembalian diperlukan untuk biaya modal saham sama dengan bunga yang bebas risiko ditambah tingkat pengembalian pasar rata-rata saham dikurangi dengan beresiko dikali BI, koefisien beta saham. Ini nanti betanya biasanya kalau soal nanti dikasih, karena ini ada rumus sesuatunya, sehingga nanti beta dari saham indeks risikonya berapa, gitu ya. Setelah dihitung, dimasukin semua angkanya, nanti kamu tinggal latihan, dapat angka 17,2%. Gitu ya. Oke, nanti kita tinggal nanti dimasukin. Yang nanti akan kita lihat adalah, bentar. Kita harus menghitung sekarang biaya modal rata-rata, weighted average cost of capital. Jadi ternyata perusahaan gini, kan itu kan semua nggak hanya menyangkut kacamata dari satu pihak aja. Misalnya kalau semua dipenuhi oleh hutang, kira-kira rasio leverage-nya berbahaya apa enggak? Gitu ya. Artinya kalau bisa dipenuhi oleh hutang, mungkin dipenuhi oleh hutang semua. Tapi kalau pemegang sahamnya ngerasa nggak usah hutang semua deh, kita nerbitin saham juga. Karena kalau
kita nerbitin saham, berarti kan nggak mesti bayar bunga, gitu kan. Kalau kita berhutang semua, nanti takut beban bunganya terlalu besar. Atau takut rasionya itu menjadi, rasio equity-nya menjadi jelek, gitu kan ya. Karena dianggap nanti bagi kreditor atau investor terlalu berbahaya. Gitu kan. Nah, seandainya nerbitin saham, mau nerbitin saham apa? Saham preference apa saham biasa, gitu kan. Kalau keputusannya adalah mau menerbitkan saham preference sekian, saham biasa sekian, nah kita harus hitung berarti karena biaya modalnya berarti nggak satu item aja, berarti ada hutang juga, ada saham preference juga, ada saham biasa juga, gitu ya. Konsepnya itu dulu. Nah, apabila sudah ketemu, ya maka kita menghitung digabung semua, gitu kan. Yang ini dari hutang, yang ini pakai saham, yang ini pakai saham preference, yang ini pakai saham biasa. Yang membedakan itu adalah dari sisi ininya, bobotnya. Kalau cara perhitungan yang awalnya itu sama semua, seperti kita single, cuman bobotnya yang mungkin berbeda. Gitu ya. Gimana kita cara pembobotannya? Yaitu target struktur modal atau kebutuhan Agung Jaya itu adalah hutang jangka panjang. Jadi 725 ini dia dipenuhi dengan hutang jangka panjang 350, saham preference itu 260 juta, ekuitas saham itu 115 juta. Dapatlah totalnya 725 juta. 725 juta ini kan secara keseluruhan, maka nilainya itu adalah 100%. Cuman kalau kita kan mesti ngitung bobotnya. Berapa sih bobotnya? Kalau bobot hutang jangka panjang berarti kan dia 48,28%, yaitu 350 dibagi dengan 725, dapat 48,28, gitu ya. Nanti kamu coba hitung sendiri. 260 dibagi 725 berarti dia 35,86. Kemudian saham biasa 115 dibagi 725 dapat 15,86. Ini bobotnya. Biaya hutang sebelum pajak 17%, biaya saham preference 10,85, biaya ekuitas saham biasa 18,75, dan tarif pajak perusahaan 40%. Hitung WACC-nya. Maka ini dimasukkanlah di sini. Jadi angka-angka ini adalah angka-angka yang sudah kayak ngitung saham preference berapa, ini tadi ngitungnya yang pakai saham preference 10,85. Kalau ngitung pakai ekuitas saham tadi ngitungnya yang seperti yang tadi kita udah hitung gitu ya, pakai individual tadi. Nah, kemudian ini dihitunglah, yang bedakan dari sini ditambahin bobotnya. Berarti biaya modal 48,28% itu dikali dengan biaya dengan menggunakan hutang, ditambah 35,86 itu persen dikali dengan biaya yang dikeluarkan oleh saham preference, terus ditambah 15,86 dikali dengan biaya yang menggunakan saham biasa, gitu ya. Setelah dihitung ditambah dapat hasilnya 11,78. Artinya apa? Dengan skema seperti ini, maka cost yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar 11,78%. Gitu. Ngerti nggak? Ada pertanyaan? Ya, halo. So, di dalam pelajaran manajemen keuangan ini, kalian nggak bisa gitu kalau nggak beli buku sama latihan. Ya, apalagi kalau cuma merhatiinnya pakai handphone. Nah, jadi tugas kalian adalah, ini saya sharing, kalian latihan di rumah, coba hitung. Tetapi kalau kalian fungsinya cuma berhitung, tapi nggak tahu apa ya, nggak tahu makna sama tujuannya, kan itu menjadi hal yang hal yang melakukan tapi nggak tahu maknanya gitu. Ya, jadi maknanya adalah
agak berbeda sebetulnya dengan tadi apa yang disampaikan oleh presenter. Apakah ada korelasinya? Ada gitu ya, sebetulnya. Ya, ada korelasi. Tapi kalau presenter itu lebih kepada dari sisi pemegang saham, kalau ini cost of capital ini melihat dari beberapa aspek gitu. Tentunya bagi perusahaan, apakah kebutuhan 100 miliar itu boleh pakai hutang semua? Oh ya boleh gitu. Selama masih ada kreditor yang mau membiayai itu ya boleh. Kan gitu ya. Tetapi konsekuensinya adalah kalau hutang harus dibayar. Ini gitu. Bunga harus dibayar, kemudian bunga harus dibayar dan itu pasti angkanya, dan pokoknya juga harus dikembalikan. Kalau pakai saham preference, itu kan semua pemegang saham mengharapkan adanya dividen, baik preference maupun saham biasa. Nah, dividen yang dibagi dengan jumlah saham beredar lebih banyak, kan berarti kalau perusahaan menerbitkan saham kan berarti jumlah saham beredar lebih banyak. Gitu kan? Jumlah saham beredar lebih banyak, itu mengakibatkan ekspektasi pembagian dividennya juga menjadi lebih tinggi. Ya. Jadi laba perusahaan itu, kan perusahaan itu namanya berharap bahwa keuntungan yang kita peroleh dari laba tahun ini, misalnya kan duitnya kalau bisa jangan banyak diambil oleh pemegang saham. Karena kalau makin banyak yang diambil oleh pemegang saham, terus buat muternya jadi lebih sedikit. Kayak kamu gini, kamu jualan bakso gitu ya, dapat untung, tapi setiap untung ditarik mulu gitu. Terus kamu pikir, ya ini kapan berkembangnya nih jualan bakso kan gitu. Untung dikit ditarik kan gitu. Jadi secara prinsip sederhananya. Makanya itu kalau kita nerbitin saham, berarti kan setiap keuntungan itu menjadi lebih kecil gitu yang akan dikembalikan oleh perusahaan untuk digunakan untuk berkembang gitu kan. Baik itu saham preference maupun saham biasa, itu pasti ekspektasi pasti mendapatkan dividen. Nah, berarti kan kalian, tapi kalau kita nerbitin saham itu nggak mesti bayar pokok. Berarti manajemen secara umum lebih luas gitu ya dalam bergerak. Karena nggak mesti mikirin bulan depan mesti bayar berapa gitu kan. Tetapi pada ujungnya itu akan mengurangi keuntungan perusahaan yang dipakai secara annually untuk perusahaan itu berkembang. Jadi kalau pakai konsep cost of capital ini, justru modal itu dipakai untuk meningkatkan aset perusahaan. Tapi kalau tadi pakai pendekatan presenter, itu Siva dan Tontowi, hutang itu dipakai buat ngurangin modal gitu. Tapi ngeliat dari perspektif pemegang saham. Kalau sekarang ini kira-kira usulan dari manajemen kepada pemegang saham itu berapa yang dipakai. Jadi akan dicari satu titik yang optimal. Gitu kan? Dari kebutuhan 100 M itu Pak, mungkin 50 miliar dari hutang. Gitu kan, 50 miliar lagi dari saham, penerbitan saham. Kenapa? Supaya beban bulanannya nggak terlalu berat gitu kan. Sehingga once terjadi sesuatu, kan perusahaan nggak harus mengembalikan hutang tersebut. Tapi kalau menerbitkan saham, berarti kan ada kekuasaan pemegang saham yang berkurang. Karena saham dijual sehingga ada masuk investor baru. Gitu kan? Nah, cuman keluasan daripada saham adalah nggak perlu bayar pokok. Dan nggak perlu mikirin bunga. Nah, akhirnya tentu dengan memikirkan kondisi manajemen dan pemegang saham, mungkin keputusannya dicampur aja Pak. Jadi kebutuhan 100 miliar itu ada hutang, ada saham preference, ada saham biasa, gitu kan? Nah, kalau keputusan itu dicampur, maka kita ngitung biayanya menggunakan rumus weighted average. Gitu maksudnya.
Jadi kalau kita ngitung weighted average, berarti kita menghitung. Kalau contoh di sini kan weighted average-nya pakai 3 item. Gitu kan? Pakai 3 item. Yaitu hutang jangka panjang, saham preference, sama saham biasa. Maka kita weighted average. Gimana kalau misalnya yang dipakai adalah hutang jangka panjang sama saham preference gitu. Berarti kamu ngitung weighted average-nya dari 2 item aja. Berarti bobotnya nanti akan berubah gitu. Yang di sini yang membedakan adalah kalau cara ngitung singlenya kalian udah tahu, tinggal masukin bobot-bobotnya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi untuk manajemen keuangan, kalian udah belajar rasio, kalian belajar kemarin ngitung apa ya? Kemarin ngitung capital structure ya, gitu ya. Sekarang cost of capital. Makin lama kalian gak latihan, makin lupa lah semuanya, kayak gitu. Jadi nggak, sedangkan manajemen keuangan ini kalian akan ketemu nanti misalnya di yang terkait sama bank gitu ya, pembiayaan segala macam itu akan ketemu. Jadi mulai sekarang lebih baik latihan sehingga kalian masih bisa waktu buat nanya dan sebagainya. Coba kalian cari referensinya, saya lupa ya, mungkin bukunya ya. Bukunya waktu itu saya udah punya tapi hilang. Seperti itu. Kalau minggu lalu kan net present value, betul nggak? Nah, mudah-mudahan masih ingat net present value. Ada tabelnya, ada yang anuitas dan ada yang tidak anuiti, ya. Jadi mulai besok, mulai next week, nanti presenternya ngambil dari buku aja, ya, dari buku. Nanti silakan kalian kalau misalnya ke Gramedia atau di Tokopedia, sekarang bukunya kan udah banyak. Kalau di Tokopedia banyak buku yang palsunya kan, tapi ya terserah kalian sih gitu kan. Mau beli yang mana. Oke, ada pertanyaan? Rekomendasi dari Ustaz ya, Pak? Bukunya Ya, dari saya nanti saya cari dulu deh ya. Yang kalau saya punya sih yang itu, yang apa? Yang micro, tapi kan nggak mungkin, agak mahal. Kalau saya sambil nunggu mungkin ada yang kalian udah pegang silabus, cari aja buku yang mengcover sebagian besar daripada silabus kalian. Di silabus kan juga sebenarnya udah ada tuh buku manajemen keuangan ya kan, yang bahasa Indonesia kalau nggak salah. Ada nggak ya? Bentar. Nah di situ kalian mesti belajar itunya. Bentar ya. Ada nih yang Houston kayaknya ada yang terjemahan dasar-dasar manajemen keuangan ya. Kalau 1 sampai 5-nya ini dia pakai bahasa Inggris semua. Sebenarnya bukan masalah bahasa Inggris sih. Biasanya kalau cetakan luar harganya emang beda jauh sih gitu. Bisa 300.000, 400.000 kan gitu. Ya kalau enggak cari aja di Tokopedia, kan banyak tuh yang pakai bahasa pengarang-pengarang di Indonesia ya. Mungkin kalau yang bajakan ya gocap paling gitu ya. Masih lebih murah lah daripada biaya nongkrong kalian ya gitu. Oke. Jadi saya kasih tugas kalian itu adalah melakukan latihan dari beberapa slide yang atau materi yang sempat saya kirim atau dari teman kalian ya, yang terutama itu menyangkut kayak ini cost of capital, net present value, kemudian sama rasio-rasio yang dulu sempat ya, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas. Oke.
Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Siva sama Tantowi udah ini ya. Nanti Siva sama Tantowi bikin papernya pakai materi yang saya kirim aja ya. Oh, oke. Soalnya itu ada sesuai sama di bukunya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, baik sama-sama kita baca doa penutup majelis. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.